Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap semangat meskipun kita belum bisa bertatap muka dan hanya belajar melalui daring atau online. Semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan hewan dengan cara generatif. Macamnya ada 3. Yang pertama adalah ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, kemarin perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin, yang artinya membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif pada hewan artinya perkembangbiakan yang tidak melakukan proses perkawinan. Artinya dia bisa menggunakan bagian tubuhnya untuk menghasilkan keturunan atau individu yang baru. Ada 3 cara perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama adalah tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil di tubuhnya. Berarti misalkan seperti ini. Hewan itu memiliki 2 tangan dan 2 kaki. Nah, kakinya nanti atau tangannya nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, ketika sudah dewasa, tunas kecil akan berpisah dengan induknya membentuk individu baru. Artinya, ketika dia sudah dewasa, tangan itu akan terlepas dari tubuhnya dan dia akan menjadi individu yang baru. Contohnya Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Kalian bisa nanti Google atau lewat aplikasi yang lainnya cari yang bagaimana toh bentuknya hewan hidra, bagaimana bentuknya porifera, dan bagaimana bentuknya Coelenterata. Pastinya kalian asing mendengar nama hewan tersebut. Yang kedua adalah dengan cara fragmentasi. Hewan berkembang biak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya. Ya, bisa misalkan seperti ini. Misalkan dia memutus kepalanya, kemudian bagian kepala itu menjadi hewan yang baru lagi, memiliki tangan, memiliki kaki, seperti keadaan dia sebelum memutuskan bagian tubuhnya. Lah terus setelah dia memutuskan bagian tubuhnya, hewan tadi bagaimana? Mati apa enggak? Tidak. Maka hewan tadi yang sudah memutuskan bagian tubuhnya akan kembali seperti semula ketika dia belum memutuskan bagian tubuhnya. Nah, ya, hewan contohnya di sini hewan yang melakukan fragmentasi adalah cacing pita dan cacing pipih. Nah, cacing pita itu tumbuh di tubuh manusia dan bisa juga tumbuh di hewan. Kalian nanti juga bisa browsing selain cari hidra, bentuknya hidra bagaimana, porifera Coelenterata bagaimana, kalian juga harus mengetahui yang namanya bentuk dari cacing pita dan cacing pipih. Yang ketiga adalah membelah diri. Hewan akan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama. Nah, misalkan sampean koyok kuwi lho cah, gawe pentol. Nah, pentolnya sampean belah-belah, sampean mbok cuwil-cuwil menjadi bagian yang sama. Bula sudah dicuwil-cuwil, cuwilane meng kebalik seperti bentuk yang sebelumnya ndak. Ya, sing cuwilan-cuwilan mang akhirnya baliknya bentuknya seperti yang sebelumnya. Ya. Hampir sama dengan fragmentasi, tapi fragmentasi memutuskan bagian tubuhnya, misalkan kepala tok, kaki tok yang diputuskan. Tapi kalau yang membelah diri artinya dia membelah diri artinya dia membagi 2 bagian tubuhnya dengan yang sama. Ya, menjadi bagian yang sama, podoplek. Contohnya adalah amoeba, protozoa, dan paramecium. Ya, apabila nanti kalian belum di catatan di LKS tidak ada perkembangbiakan vegetatif, maka nanti akan besar file yang harus kalian catat di buku tulis tema ya. Tapi di atasnya jangan lupa dikasih materi IPA.
Nah, untuk tugasnya untuk IPA ya. Ini. Untuk IPA mengerjakan LKS halaman 54 dan 55 yang Romawi 1 dan Romawi 2. LKS-nya diisi. Kemudian jangan lupa menulis jawabannya di buku tugas, karena nanti Bu Febri akan mengoreksi jawabannya yang ada di buku tugas. Bu, untuk mencatatnya bagaimana? Gambarnya perlu digambar enggak? Gambarnya harus digambar biar kalian tahu bagaimana toh perkembangbiakan vegetatif secara tunas, bagaimana perkembangbiakan secara fragmentasi dan membelah diri.